الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد، سيدنا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. Niki ngapunten Madura apa Inggris. Tapi tadi saya dengar pembawa acara sudah pakai Ustaz Abdullah Murad dari Bali. Itu sudah isyarat bahwa saya harus berbahasa Indonesia. Mestinya saking Bali kan matan. Itu sudah ada isyarat untuk saya bicara bahasa Indonesia. Dengan kerendahan hati yang dalam, kami menghormat kepada para ulama, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, sahibul bait, akramahullah. Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau dengan segala penghormatan yang luar biasa. Pada malam ini kita semua sempat hadir di majelis ini, dan dengan tanpa terduga kita pada malam ini bisa bersama-sama berkumpul meskipun kita dengan jarak yang cukup jauh. Para hadirin sekalian yang kami hormati, para bapak, para ibu, mungkin ada pepatah, idza arafa as-sabab zala al-ajab. Nek mpun diweruhi sebab-sebab ne, nah itu sebab-sebab ne apa sebab-sebab B. Sebab ini ilat Bali yo di sepuro di motor mana. Nek pun di semerapi sebab-sebab B, maka hilang keheranannya. Apa bahasa Jawa ini apa? Rodo atos titik kerumune nggak apa nggih? Kasar-kasar titik kalau dari paham atau nggih? Mau Indonesiakan semua, takutnya ada yang kurang apa, kurang enjoy ya, harus katanya kurang acung karena terbiasa Jawi. Mau Jawi ya ini latak klotok itu garu-garuan gitu ya, betul. Tentunya kita tanda tanya, ini wong Bali ini jarak ini maling nggak sedino suami baru betul ini, lah kok ono ini, ya. Ini semua Masya Allah, jika Allah berkehendak itu cuma mudah sekali ya, kun bayakun.
Tidak arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Kalau menghendaki sesuatu jadi benar. Jadi malam ini tanpa ada rencana, tanpa ada perkiraan, saya sowan ke Abaya Kiai Purmawardi karena beliau adalah senior saya ketika kita di Mekah antara tahun 80-an sampai 90-an. Kalau kirim cerita sing saya sangat niku, saya tertarik dengan akhlaknya beliau. Abuya Kiai Haji Romayai Abuya Muhammad Taiful Mawardi ini, kalau tidak keliru, saya sekitar tahun 88 atau 87. Karena beliau senior kita ini, kula niki sing nembe dugi teng Mekah, senior kita mau langsing adike sing baru teko. Jadi murid-murid Abu ya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullah, mudah-mudahan beliau ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guru kami di Mekah, Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, mudah-mudahan beliau senantiasa bersama ajdaduhum, bersama datuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita setelah khatam baca kitab sama Abuya Kiai Haji Taiful Mawardi, ini belanja biasanya Bapak Ibu sekalian, niku Abuya Syekh Muhammad Al-Maliki niku setiap bulan sekali ke Madinah, karena beliau punya tempat dua di Mekah 20 hari, 10 harinya di Madinah. Ada rumah beliau di sana dan untuk majelis taklim. Alhasil setelah selesai kita, kalau beliau ke Mekah lagi, dia titip uang untuk makan kita selama beliau di Mekah. Nah, Abu ya guru kita ini, dia Haji Taiful Mawardi, niki wayai digawe bojo dapur, Pak. Bu. Serta suatu ketika Abu ya Syekh Muhammad Ali dereng dugi ke Madinah, kok yutra niki pun kalau kurang dari jumlah yang diperkirakan, enggak koyok bulan wingi-winginane. Nah, Taiful, dia syahada al-fulus di sana. Dubi ataitak jahin galak khalas. Kalau bahasa Jermannya begitu, Bu. Kalau bacanya bahasa hijaznya begitu ya. Taiful, kenapa kamu biasanya uang ini sekian hari saya tinggalkan masih tersisa banyak, kok ini sudah menipis banget, kenapa? Wah, Abu ya semihoni, minta maaf Abu ya. Kenapa? Kita hataman kemarin, kita beli udus, kita beli selamatan. Masya Allah. Jadi kita ini kalau ngaji sama Abu Taiful Mawardi, kepingin hataman tak, Pak? Nang, mulai selamatan. Tapi coba yang lain melakukan, mungkin itu kami sangat nih kali Abu ya, karena beliau yang melakukan. Jadi Abu ya itu nggak repot buatan game juga, tapi nggak sepiralnya di masmo gitu, dimaafkan. Saya ini mikir, Masya Allah, dari sana saya sudah mulai salut sama beliau itu. Dari semenjak itu terus saya dekatkan. Alhamdulillah sampai saat ini, Pak, Bu, anak saya tidak ada yang mondok kemana-mana kecuali ke Jumsari. Ada putra saya namanya Muhammad, ada nama Ali, ada Fatimah Zahra, ada ini sekarang Nokman sama Abra, semua putra-putra kami itu ngaji sini semua. Alhamdulillah sekarang ada yang ikut hafal Al-Quran di sini. Mudah-mudahan kita dapat barokah guru-guru kita semua. Saya bernostalgia sedikit, jadi supaya buatan heran dia dengan sekalian ini kok Pak Jihanam ini kok iso udah mau Bali atau itu. Itu perjalanan kami sudah lewat 10 hari kalau nggak salah. Tadi kami mau pamit pulang, beliau berangkat ke Jember, ada pengajian. Alhasil saya karena beliau nggak ada, saya keluar sama tamunya juga. Kepingin ke tempat Pak Haji Hanam, Masya Allah. Beliau ini mulia betul, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Silaturahmi
sering saya kesini selalu bertemu kepada beliau dan saya diajak ke rumahnya. Dan tadi siang itu kepingin banget ke rumah beliau. Lah, meringono maghrib, sholat selesai, dah meringotan, ayo pengajian. Lu iki apa ceritane? Ya langsung makan pergi ngeten. Nggih. Paham ya? Enggak usah heran kenapa ada orang balik gitu. Alhamdulillah ini Pak Bu, ini hawari. Istilah hawari ini mungkin dari ketua umum kami. Semua alumni Mekah niki setiap tahunnya nonton acara Multaqos Sanawi, reuni alumni tahunan. Nanti nonton Palembang, nanti nonton Medan, Semarang, Sarang, Jakarta, Makassar. Kita keliling setiap tahunnya itu. Nah, keinginan ini di krono pandemi di anu Pak, apa jenenge itu? Virtual, oh, pakai online itu. Wes jangan lagi. Duit-duit haji online. Nah, ibu-ibu biasanya kan sibuk dengan dapurnya, dengan bersih-bersihnya. Saya ini tambah tugasnya tambah. Oh, jadi guru sekolah. Pokoknya juga ini sedoyo sekolahnya omah. Oke. Ya Allah, monggo-monggo. Mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah pengajian-pengajian semacam ini kita tidak mendapatkan fitnah musibah, ruwet urip, ruwet pendidikan, ruwet ibadah, ruwet orang tahu ajian. Ini berapa puluh juta manusia rindu kepada Rasulullah SAW ziarah, berapa yang rindu kepada Ka'bah, berapa yang rindu kepada Masjidil Haram. Allah, ya Allah, fitnah ya. Kita berdoalah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua. Yang sudah buat acara karu-karuan di muka bumi ini. Ini tidak diserang. Makanya katanya Abu ya Muhammad Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, mungkin sering kita dengar sadatul adat, adatus sadat. Adatus sadat, sadatul adat. Kebiasaan api itu kebiasaannya orang-orang yang mulia, sadat itu sayyid. Jadi kebiasaannya tiang-tiang mulia, artinya orang-orang soleh, nggih, para kiai, para ulama, para ahli zikir, para ahli manakiban, para ahli asmaul husna, para ahli selawatan, para ahli nariyahan. Itu kebiasaan-kebiasaannya orang-orang mulia. Dan kebiasaan yang mulia itulah kemuliaan kebiasaan. Mulia-mulianya kebiasaan. Betul. Paham ya? Jadi kalau jenengan ngeten niki teng pundi-pundi tempat wonten pengajian, wonten selawatan, wonten tahlil, wonten niki kebiasaan-kebiasaan wong mulia. Orang mulia, wong mulia piye? Wong mulia-mulia surah iki obah, iki wong Jawa karo-karuan. Saya kelahiran di Bali, tumbuh di Bali, cuma mondoknya nanti kalau sekitar tahun 78 mondok di Pabelan, Muntilan. Karena kita punya ranking di Bali juara pelajar tingkat pertama di kabupaten, akhirnya diluncurkan beasiswa. Gak roe deh, Pabelan rankingnya niki. Wonten derek kula wonten di Salaman Pak Yai Munir itu misanan kula niku. Karena ibunya dia Minduan, ibunya dia misalnya dari ayah saya. Nanti minum asmane nggih, nama itu ya Salaman Kiai Munir. Terus di Jombang, terus di Malang, terus Mekah. Jadi teman-teman itu banyak yang Jawa. Nah dikit-dikit kita belajar, ya ini hasilnya bahasa Jawanya nggak beneran ya, kayaknya dengan kromo. Ngapunten bahasanya kaku. Jadi kebiasaan yang jenengan lenggah ngeten niki pun sampai kendung. Kenapa? Kebiasaan sing ngeten niki lah mulya-mulya ini kebiasaan. Ada lagi kalimat yang lain, tasyabbahu bil kirami fa inna tasyabbuha bil kirami falahu. Nyerupa-nyerupa sira kabeh nang wong-wong sing mulya, sing agung, krana nyerupa wong mulya niku kebejoan. Karena kita mengikuti jejak langkah orang-orang soleh itu adalah
kebahagiaan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan semacam ini Hawari ini ada muhibbin alumninya Abu Yasin Muhammad Ali Madi. Saya begitu dengar bahwa di sini yang mengadakan Hawari, saya ingat guru saya. Karena ketua dari alumni Mekah yang di Indonesia ini Ustaz Yahya Ulumuddin, ya, wakilnya Habib Zain bin Hasan Baharun Bangir, Raci Bangir, punya pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Kalau Ustaz Yahya Ulumuddin di Malang, Batu, Pujon, punya dia pesantren namanya Nurul Haramain. Di sini banyak teman-teman kita daripada keluarannya Abu Yasin. Nah, beliau buat Hawari untuk membantu daripada perjuangan Abu Yasin Muhammad Al-Maliki di dalam dakwah dan pendidikan. Jadi pesantren, urusannya dakwah Islam kampung niku menawi pikiran tenaga Hawari ini maju, betul. Ya. Jadi orang-orang mulia, tasyabbahu bil kirami fa inna tasyabbuha bil kirami falahu. Bernyerupa sira kabeh nang wong mulia. Karena apa? Demikian itu kamu akan dapat kebahagiaan. Sama majelis taklim ini katanya Abu ya al-ilmu tarikah wa tarikah an-nabawiyah. Ya, ada istilah-istilah beliau, prinsip-prinsip beliau. Ilmu niku warisi Nabi. Wah, yang diwariskan Rasulullah SAW kepada umat ini satu-satunya hanya ilmu. Mongko niku insyaallah majelis taklim sampai kapanpun tidak akan lenyap. Kenapa? Karena ilmu niku wirata, warisi kanjeng Nabi. Tidak mungkin dia akan lenyap. Oleh karena itu sangat mulia kita semua ini di majelis-majelis taklim semacam ini, teruslah. Jangan kendor, jangan maju terus, karena ini adalah kebahagiaan. Sadatul adatus sadat. Kebahagiaan apa? Kebiasaannya orang-orang mulia adalah paling mulianya kebiasaan. Ya kata sekitar niki pun, untuk tahlilane, untuk manakibane, untuk berjanjian, ada tiba, ada simtutural, ada selawat Nabi SAW. Ini kebiasaan-kebiasaan. Karena apa? Nyambungi kula jenengan itu nggih lewat keteng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah taklim, majelis taklim. Ya, majelis taklim. Nahnu ma'asyiral anbiya wa rasul ilma. Kami semua para nabi itu tidak mewariskan kecuali ilmu. Berarti niki sing disenengi. Lah kula jenengan niki untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW harus mencintai sesuatu yang dibiasakan Kanjeng Nabi. Ada sekarang di kalau istilah Mekah itu di Raudhah di Madinah di sebelah, kalau menurut saya tapi ya, sebelah baratnya makam Hujrah Nabawi itu namanya Raudhah, tempat orang doa di sana mustajab. Nah, wonten malih sing sebelah lore makam itu wonten dakah atau di sana tempatnya orang-orang zikir di sana. Istiqomah, ada orang-orang khusus. Nah, itu dulu pesantrennya kan yang Nabi susun di sana. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zaid bin Thabit, banyak para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha di rumahnya itu taklim tok bendino niku. Dinten itu taklim. Kata soal mriki alhamdulillah pun kelihatan gambare pun wonten teng Jogja niku. Ini kan nek mriku niku isu tak delok ngaji. Pokoke awal nanti ngaji. Bengi ngaji. Mari ngaji tok ngaji wirid. Kenapa? Karena ini wirasa nabawiyah. Waris para nabi. Jadi kita berada di majelis taklim ini, ketahuilah bahwa kita adalah orang-orang mulia. Kenapa? Karena kebiasaan majelis taklim ini adalah semulia-mulianya kebiasaan. Tashabbuhu bil kiram, fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Napa bejane kula jenengan niru-niru wong mulia niku? Krana jalur satu-satunya nyampe kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nyerupa-nyerupa wong sing seneng nang kesenengannya Nabi. Paham ya?
Alhamdulillah, mana mugi kula jenengan sedaya diberi sehat panjang umur dengan memperbanyak iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak kita, putra putri kita semua jadi anak yang saleh salehah. Mudah-mudahan ahli Al-Quran, mudah-mudahan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, mudah-mudahan orang yang hatinya terus tersentuh oleh Al-Quran Al-Karim. Sekarang ini Pak Bu, banyak orang memilih pendidikan sekolah-sekolah tinggi-tinggi, tapi ngaji nggak bisa. Banyak orang-orang yang mementingkan supaya oleh gawean kantor, dinas dan lain sebagainya, ngaji nggak bisa. Sakan dalam umat panjang Nabi SAW ini minimal lah diajarkan di kota Andi, di titik di mana taman pendidikan Al-Quran di mana. Adibu aulakum thalathat khisal. Niki dawuhe kanjeng Nabi SAW, kita diperintah didik anak kamu itu dengan 3 perkara: hubba nabiyikum wa hubba ali baitih wa qiraatul Quran. Didik anak kamu itu supaya seneng nang 3 perkara. Napa mawon? Cinta kepada nabinya, seneng nang nabine. Lho kanjeng Nabi niku semerapi tempundi kelahirane, napa kedadian waktu kelahiran kanjeng Nabi. Wonten tentara sing beto rombongan gajah niku sinten sing ate nyerang Ka'bah niku kedadian-kedadian ngoten niku diceritaken kalih putra-putri kita sedaya supaya apa? Tertanam di awal-awal pertumbuhan jiwanya meresap rasa kasih, rasa kecintaannya kepada Nabi. Oke, jalannya nih mau nonton cinta, berbicara tentang cinta. Nopo mawon sesuatu yang diperintah atau diinginkan oleh yang kita cintai pasti gampang ngelakuin. Gini Pak, Pak misalnya dikengken kali ibu ini dengan ibu hasilnya orang rumah, di dalam rumah tangga ada ayah, ada ibu, ada bapak, ada ibu. Nah, anak dikengken kali ibu era misalnya Pak, nyuruh tolonglah tukar nano emas sakilai, pasti bapak budal ke. Udah Pak, non, pirongol, iya berasa kita keren ini bahasa gitu. Tapi insya Allah apapun yang diinginkan oleh kekasihnya akan enteng melaksanakan. Tapi dasarnya cinta sih. Bagaimana menanamkan? Dia tahu dulu siapa yang dicintainya. Tempundi lahirkan Nabi SAW, apa yang terjadi, bagaimana cahaya ketika Nabi SAW di rumahnya Siti Khadijah, Siti Aminah Zuhriya, ibunya didatangi oleh perempuan-perempuan surga sebelum terlahirkan baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena orang yang lahir ini adalah hamba Allah yang beristimewa. Setelah lahir, akhirnya mencorong sinar dari rumah itu sampai ke negeri Syria, menunjukkan bahwa dunia ini akan menjadi terang dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau teniku Pak Bu, untung nyenengan, kulo nyenengan kita sih kata kiai-kiai sarang-sarang membuka peluang-peluang majlis taklim, mengenalkan kita rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita akan membuka sunnahnya? Bagaimana kita akan menyebarkan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW kalau kita tak pernah tahu, tak pernah ada majlis taklim, tidak ada yang menerangkan siapa Rasulullah SAW, bagaimana istimewanya beliau. Katanya Abu Ya'id Muhammad Al-Maliki, wallahi ma fi asra' li tafrijil qulub illa salah ala Nabi SAW. Tidak ada sesuatu yang paling mudah, gampang dadekaken jembare urusan sing ruwet kecoba selawat nang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan demikian oleh beliau yang mulia ini tidak ada landasan, kata sangat cerita-cerita masalah sahabat. Waduh, kanjeng Nabi kula niki terus pundi niki kok ngeten. Apakah kamu tidak akan mau nggak kamu tak ajari bacaan yang bisa memudahkan kamu bayar utang? Jadi ada orang duwe utang, waduh nang kanjeng Nabi terus putih carane ngelunas dari wis lemah sangat ekonomi. Akhirnya diajarkan oleh Nabi, kamu sebelum fajar salat
sunat subuh, sebelum kamu salat subuh, maka kamu lakukan zikir ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, astagfirullah. Segat Pak Uge, subhanallah bihamdihi disundih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Peng 100. Insyaallah lunas teh. Amin Allahumma. Nah ini niki urutannya Kanjeng Nabi. Lah begini keadaannya itu, majelis taklim semacam ini ada tuh sadatul adat, kebiasaannya wong mulia nek ditiru, lah itulah semulia-mulia kebiasaan. Jangan kita niru-niru kebiasaan orang-orang yang bukan mulia. Nggih. Kembali niku Pak Bu, masyaallah. Dalunge ngeten niki Pak. Awane ngeten niki Pak. Asraqal badru alaina atrowa pengajian pengini niku lho walimah dangdutan Pak kerokean koploan kudungan kecupetan bukan adatnya orang mulia itu pun itu waktu balik itu kayak kesannya pun beri kemauan pun nyampe riki Allah walimah itu bersama mantenan jaga ngalah barokah dungane wong kata dugi kok dibuat kemungkaran itu gimana kemungkaran dosa mantan itu pundi nasib rumah tangga ke depan itu kayak apa ya ada keberkahan dari ini mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantu ngaten iku ana putra kula nyenengan niki hubba ali baitihi, cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi para habaib. Kenapa? Beliau yang akhlaknya itu lebih cenderung kepada ajaran Al-Qur'an. Makanya mari ngoten niku wonten kalimat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qira'atul Qur'an. Sing nomor 3 perkara sing nomor 3 Qur'an Qur'an. Khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu Muhammad. Baik-baiknya menungso adalah sing mulang Al-Qur'an lan mengajarkan Al-Qur'an. Uruakan ngaos Quran, belajar Al-Qur'an juga kalau sudah bisa mendidik orang lain bisa baca Al-Quran. Makanya itu. Jadi kita diperintah Pak Bu, monggo kalau dengan sarang dengan majelis taklim semacam ini yang setiap selapan ada di sini, monggo teruskan sampai kapanpun. Karena apa? Ini kemuliaan, kebiasaan orang mulia. Bejo kalau jenengan tashabbahu bil kirami fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Niru-niru sira kabeh, ngetutno niru nang wong-wong kebiasaane wong-wong soleh. Karena demikian itu bejo akan mendapatkan kebejoan, kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberi bahagia, keluarga kita, putra-putri kita semua diberi bahagia dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya pengajian pada malam ini, karena saya ini juga masih ada acara, minta maaf. Insya Allah kapan-kapan kita sami sehat panjang umur, sakit nyambung malih. Barangkali ada pembicara juga berikutnya setelah kami mohon maaf. Ini yang saya sampaikan, dapat saya sampaikan. Terakhir, saya sangat bangga karena ada Hawari di sini. Berarti nyambung kan guru-guru. Apa saja Pak Bu, alhamdulillah. Saya cuma tukang pijet Pak Bu. Pulau niki setiap jam 1 sampai jam 3 saat derenge subuh niku pijet aku ya. Tukang urut pulau, tukang pijet di Abu ya. Tapi nek umum betul sakit pulau. Cuma Abu ya tak yang kepingin saya pijet setiap untuk mengantar istirahat beliau. Itu setiap memang gitu Pak Bu. Alhamdulillah. Justru barokahnya di sana Pak Bu. Saya ngaji ngapal iki wis belajar mutalaah mudzakarah. Yang sing ketok teman-teman mengantarkan kita bisa itu justru sing melayani guru niku Pak Bu.
Monggo niku kula njenengan mugi-mugi saged gadah manasik hormat dhateng wong sing kang diberi hidayah oleh Allah dengan ilmu. Nggih. Karena itu wong sing angsal warisan wirasah an-nabawiyah. Waris kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wis Allah Subhanahu wa taala kasih prioritas. Ngomong iman, ngomong keamalan, ilmu itu wis ditinggikan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak kepingin tinggi, Allah Subhanahu wa taala sudah tinggikan. Alhamdulillah di sini ada kita punya banyak kiai di sini nggih. Tanah baik dari Purmawati, kiai Katang niki. Membawa saran kita hormati, kita pelihara. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Ya, ulama kata nasal nasukal bahaim. Nek mboten nenten kiai-kiai, mboten nenten ulama, dunya niki menungso bakaran sami kali hekewan. Akhlaknya, budi pekertinya, kehidupannya sudah seperti binatang. Tidak lagi norma-norma kemanusiaan. Ya, pakaiannya wis tak karuan nggih. Oh ngaten iki lho, masih enggak buka-bukaan ngono iku. Wis mengagumkan ta. Nggih. Kula teko bali mriki niku waduh kata sangat sing mengagumkan iku Pak. Bukaan lah. Tak didelok iki mengagumkan, indah. Didelok iki susah repot bae iki. Makanya monggo sareng kita kasih pandangan putri-putri kita, karena wanita itu sudah aurat. Tak usah kamu buka, kamu terbungkus pun dengan pakaian yang longgar pun sudah aurat. Oke. Nah ini juga bukan wirasah nabawiyah, bukan akhlaknya para ulama, bukan akhlaknya para wali, bukan akhlaknya para nabi. Oke. Kita sudah sangat prihatin kendornya akhlak yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Indonesia ini mayoritas Muslim. Oke, mudah-mudahan kita diberi berkah, barokahnya para guru, barokahnya para ulama, barokahnya para wali, para nabi. Mudah-mudahan kita semua putra-putri kita semua sehat panjang umur, diberi kuat iman, diberi selamat dunia akhirat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Iya tadi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semonten pembicaraan kita, penyampaian saya pada malam ini kurang lebihnya saya sebagai manusia biasa banyak kesalahan, kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.